Sejumlah klub mulai mengumumkan nama pemain mereka yang mendapat panggilan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di bawah arahan Nova Arianto. Dari daftar awal, Persija Jakarta menjadi salah satu penyumbang pemain terbanyak. Persija Jakarta melepas 5 pemainnya untuk mengikuti TC, yakni Radityo Raharjo, Muhammad Ibra Ardiansyah Ohorela, Fabio Aska Irawan, Ajmat Mujadid, serta Theo Evan Liming. Nama terakhir langsung mencuri perhatian karena berstatus pemain keturunan Australia. Theo Liming sebelumnya tampil menonjol bersama Persija Jakarta U18 di ajang Elite Pro Academy Super League U18 2025-2026. Ia sempat viral usai mencetak gol spektakuler yang membuat publik mulai melirik potensinya. Berdasarkan data Transfermarkt, Theo lahir di Perth, Australia pada 20 Desember 2007. Perjalanan karir Theo dimulai di Australia. Pemanggilan 7 pemain ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Timnas U20 Indonesia. Nova Arianto dikabarkan menyiapkan agenda padat berupa 11 laga uji coba internasional sebagai pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2027. Program ini diharapkan mampu mematangkan skuad muda sekaligus memberi pengalaman bertanding di level internasional sebelum menghadapi kompetisi resmi. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, bisa sedikit bernapas lega jelang FIFA Series 2026. Kandidat pengganti Tom Haye yang absen di turnamen tersebut kini telah ditemukan. Timnas Indonesia menghadapi tantangan cukup berat jelang FIFA Series 2026. Pelatih kepala John Hartman dituntut bergerak cepat mencari solusi agar performa skuad Garuda tetap kompetitif dalam menghadapi agenda internasional tersebut. Kondisi ini semakin rumit setelah Tom Haye dan Shane Patinama dipastikan absen. Untungnya, John Hartman bisa memanfaatkan Nathan Choi Aon sebagai pengganti Tom Haye di lini tengah. Saat ini ia sedang dalam performa impresif bersama klubnya Willem II. Performa impresif ditunjukkan Nathan Choi Aon bersama Willem II pada musim ini. Pemain 24 tahun itu mencatat rekor menit bermain tertinggi sepanjang karier profesionalnya sejak berkiprah di Eropa. Berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Nathan menjelma menjadi salah satu sosok kunci di skuad Willem II. Kepercayaan penuh dari pelatih membuatnya hampir selalu menjadi pilihan utama dalam setiap pertandingan. Hingga saat ini, Nathan telah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi dengan total 2.332 menit bermain. Pemain kelahiran Rotterdam itu memang kerap dimainkan sebagai bek kiri. Namun, fleksibilitasnya membuat Nathan juga dipercaya beroperasi sebagai winger, bahkan sesekali membantu lini tengah saat tim membutuhkan keseimbangan. Permainan dan menit bermain yang semakin meningkat membuatnya layak dikedepankan untuk dipasang sebagai gelandang pengganti Tom Haye di ajang FIFA Series 2026 nanti. Nama Laurin Ulrich mendadak menjadi perbincangan hangat. Sosok gelandang berbakat yang berkarir di tanah Jerman ini dikabarkan memiliki keterikatan darah dengan Timnas Indonesia. Darah Indonesia tersebut mengalir dari garis keturunan keluarganya yang berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Penampilan impresifnya di kompetisi kasta kedua Jerman bersama klub FC Magdeburg menjadi alasan utama ketertarikan publik. Pemain keturunan Indonesia ini dianggap sebagai aset jangka panjang yang sangat potensial bagi proyek naturalisasi skuad Garuda. Perjalanan karir sepak bola Laurin Ulrich sejatinya berawal dari akademi bergengsi milik klub VfB Stuttgart. Ketatnya persaingan di level utama Bundesliga memaksa sang pemain untuk mencari pengalaman melalui skema peminjaman. Setelah sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di klub SSV ULM 1846, ia memutuskan pindah ke Magdeburg. Sejak saat itu, ia mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih untuk mengawal lini tengah tim. Ketertarikan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap dirinya sebenarnya sudah mulai terendus sejak awal tahun 2025. Sang pemain memberikan sinyal positif bahwa peluang berpindah kewarganegaraan masih tetap ada di masa depan. Kurang dari 1 bulan, tepatnya 27 hari lagi, John Hartman akan menjalani debut laga resmi sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia. Duel FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 27 Maret mendatang menjadi pembuka era skuad Garuda bersama Hartman. Rasa penasaran menyelimuti publik sepak bola nasional
tentang susunan pemain yang akan disertakan Hartman dalam 2 laga FIFA Series 2026. Hanya 23 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain pada hari pertandingan turnamen mini gubahan FIFA itu, tetapi juru taktik asal Inggris tersebut bisa memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Merujuk kebiasaan PSSI mengumumkan Garuda Calling jelang game internasional, Hartman maksimal menyampaikan nama-nama pilihannya pada 13 Maret. Pemanggilan nama untuk menjalani pemusatan latihan perdana bersama Hartman tentu menarik, karena itu adalah hasil safarinya ke sejumlah laga BRI Super League hingga 3 negara Eropa, yakni Belanda, Jerman, dan Italia. Satu hal yang menjadi harapan, tentu Hartman dapat lebih adil kepada pemain lokal di Liga Super dibandingkan Patrick Kluivert. Pemain yang tampil cemerlang di Liga Domestik sepatutnya mendapat kesempatan bermain di laga resmi Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi perhatian khusus terhadap calon lawan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, yakni Tim Nasional Sepak Bola Saint Kitts dan Nevis. Menurut Erick, wakil CONCACAF tersebut bisa menjadi ujian penting untuk meningkatkan level permainan skuad Garuda. Pertandingan Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis akan digelar di SUGBK, Senayan, Jakarta pada 27 Maret. Laga ini diprediksi menyedot perhatian publik karena menghadirkan lawan yang relatif baru sekaligus menjadi debut kompetitif pelatih anyar John Hartman. Erick menegaskan Saint Kitts dan Nevis bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai karakter permainan mereka memiliki ciri khas yang harus diantisipasi dengan persiapan matang. Jika mampu melewati laga pembuka, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berikutnya yang tak kalah berat. Pemenang duel tersebut akan bertemu pemenang pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Kedua tim memiliki karakter berbeda. Erick berharap FIFA Series 2026 menjadi pijakan awal yang solid bagi era baru Timnas Indonesia. Dengan pelatih baru dan potensi menghadapi tim dari 3 konfederasi berbeda, turnamen ini dinilai sebagai momentum strategis membangun fondasi tim ke depan. Saya berharap Timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan tim, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyambut kabar baik dengan ditemukannya penyerang keturunan yang bersedia memperkuat skuad Garuda. Nama yang kini mencuat ke permukaan adalah Dian Zandenbergen, penyerang tajam milik klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Ketertarikan Zandenbergen untuk membela Merah Putih sebenarnya bukanlah cerita baru. Ex-penyerang Sparta Rotterdam ini telah memberikan sinyal ketertarikan sejak April 2025. Ia mengaku terkesan dengan banyaknya pemain diaspora yang bergabung dan berharap bisa mendapatkan kesempatan serupa untuk membela tanah leluhurnya. Diketahui Dian Zandenbergen memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal tersebut membuat ia eligible untuk membela Timnas Indonesia melalui jalur garis keturunan. Zandenbergen mencatatkan prestasi menarik di Liga 2 Belanda 2025-2026 dengan mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan saat VVV Venlo menang 3-1 pada pekan ke-21. Catatan impresif tersebut menjadi sorotan utama John Hartman yang tengah berupaya membangun lini depan Timnas Indonesia agar lebih tajam di depan gawang lawan. Dengan postur tubuh mencapai 188 cm, Zandenbergen dikenal memiliki fisik yang kuat dan potensi besar untuk menjadi ujung tombak lini serang. John Hartman tampaknya melihat performa Zandenbergen sebagai indikator kuat bahwa pemain keturunan asal Depok ini bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Bek Sassuolo J. Itzes mengakui Timnas Indonesia memiliki supporter luar biasa. Hal ini disampaikan saat menjalani wawancara dengan kanal resmi Serie A di YouTube yang diunggah pada Jumat. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, karena supporter Timnas memang selalu hadir memberikan dukungan. Baik di dalam dan luar negeri, mereka memberikan dukungan maksimal bahkan saat Timnas kelompok umur sedang berlaga. Aksi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan bahkan menjadi salah satu negara dengan supporter fanatik di Asia. Bermain di Gelora Bung Karno, Jakarta, terkadang menjadi mimpi buruk bagi tim lawan karena mereka akan merasakan tekanan. Jay menjelaskan bahwa Timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Menurutnya, hal tersebut menjadi pengalaman yang luar biasa karena mereka tidak berjuang sendiri. Saat momen-momen sulit, mereka selalu ada dan terus menjadi alasan skuad Garuda selalu berusaha tampil maksimal. Ya, saya tahu di Indonesia pendukung kami ada di seluruh dunia dan ada di media sosial.